Oke, suara saya masuk jelas? Jelas, Pak. Oke, makasih Adit. Oke, untuk mempersingkat waktu, mempercepat waktu karena sudah jam 8, kita butuh waktu 90 menit di pertemuan ini. Ini baru ada 3 orang ya, nanti sambil tunggu yang lain sambil kita berjalan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi yang akan selanjutnya kita lanjutkan lagi. Di sini kita menggunakan nanti sebagai analisa ya, analisa untuk pembuatan model analisa manufaktur ya, analisa simulasi PECSIM untuk analisa manufaktur ya. Jadi pemodelan kita menggunakan PECSIM, dan di sini sambil kita nunggu yang lain nanti informasikan aja kalau ada temennya yang masuk. Nah, saya menggunakan satu layar. Oke, oke ya. Di sini saya harap semuanya sih yang udah mempunyai komputer, udah terinstall aplikasinya, dan nanti memudahkan ya, itu memudahkan pembuatan model nanti di sesi terakhirnya ya, pembuatan model di sesi terakhirnya. Oke, di sini di uh, pemodelan ini yang tentunya siapa lagi mau masuk? Seperti saya remote dari handphone. Saya remote dari handphone. Sorry. Mohon izin, Pak, sebentar lagi saya masih di perjalanan. Kemungkinan 5 menit lagi sampai rumah ya, Pak ya. Mohon maaf, belum bisa menyimak ya, Pak. Oke, 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 oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke, suara saya masuk jelas? Jelas, Pak. Oke, oke, Jelas, oke, Pak. baik, baik, baik. Di layar sudah terlihat ya, di layar sudah terlihat simulasi flexim untuk apa namanya, analisis manufaktur ya, untuk analisis manufaktur. Nah, di sini jadi sebelumnya kita sudah membahas juga, memperkenalkan tentang simulasi flexim untuk analisis atau pemodelan, di mana flexim ini kemarin sudah sedikitnya membahas tentang bagaimana sih kita mengambil keputusan untuk pembuatan suatu alur kerja, atau mungkin yang sebelumnya peta proses kerja. Nah, di sini di pembahasan kali ini, bagaimana sih kita membuat sebuah apa namanya, membuat model. Nah, di sini bagaimana analisis alur prosesnya. Tentu dalam analisis alur proses, pertama yang ada di sini adalah pembuatan model. Bagaimana penggunaan dalam Flexim ini, kalian nanti diminta untuk membuat model. Model apa yang dibuat? Tentu model digital, simulasi manufaktur, termasuk mesin, stasiun kerja, dan alur bahan. Nah, dan alur bahan ini, bagaimana kalian membuat sebuah sistem dan modelnya. Lalu yang berikutnya ini, bagaimana simulasinya dinamis. Kenapa dikatakan simulasi dinamis? Simulasi yang kalian buat ini diamati, lalu sistem ini dalam manufaktur apa namanya,
berprosesi dalam sebuah modelnya, ya. Dalam sebuah model ini sebagai bahan kondisi yang berbeda-beda. Kenapa dikatakan sebagai model dinamis? Karena modelnya pastinya pastinya di sini, kenapa dikatakan model dinamis, yaitu model yang tidak menentu. Kenapa dikatakan tidak menentu? Kenapa dikatakan tidak menentu? Karena dalam model ini, nah, di dalam hal ini, di dalam sebuah pemodelan yang ini, misalkan kita bisa melihat kenapa dikatakan sebuah model dinamis ini, ya. Dalam model dinamis ini, tentu yang bisa kita lihat adalah ketidakpastian dari suatu model. Lalu di sini, yang ketiganya, bagaimana optimalisasi proses. Nah, optimalisasi proses itu hasil simulasi untuk mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan. Kenapa areanya perlu ditingkatkan? Lalu di sini ada uji skenario. Apa yang dimaksud dengan uji skenario? Yaitu model manakah yang kira-kira tepat. Berbagai macam model sehingga pembuatan modelnya ini bisa lebih tepat, ya, lebih tepat. Lalu bagaimana di sini alternatif untuk menentukan solusi yang optimal. Alternatif solusi yang optimal, skenario, ya. Jadi di sini adalah hasil dari sebuah skenario. Manakah yang paling optimal dari sebuah skenario ini? Nah, jadi yang di sini nantinya yang bisa kalian gambarkan adalah menentukan model-model skenario. Ya, model-model dari skenario ini baru kita akan dapatkan. Apa yang dimaksud dengan skenario ini? Contoh, kalian membayangkan sebuah lalu lintas, untuk mengurai kemacetan itu harus diapain? Kira-kira untuk mengurai kemacetan, apa yang harus kalian lakukan untuk membuat skenario? Kira-kira apa? Kalau misalkan biar tidak terjadi macet atau apa? Adakah misalkan skenario-nya? Ada nggak kira-kira untuk membuat skenario lalu lintas agar tidak macet? Kira-kira ada nggak? Belum. Gimana, Dit? Kebayang nggak? Misalkan misalkan kalian diminta untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Lalu bagaimana caranya? Lalu bagaimana caranya biar tidak terjadi kemacetan? Adakah langkah yang diambil agar tidak terjadi kemacetan? Ada nggak kira-kira alternatif agar tidak terjadi kemacetan? Membuat simulasi terlebih dahulu, Pak. Simulasinya gimana contohnya? Dengan misalnya dengan membuat beberapa planning gitu, Pak. Salah satunya misal membuat underpass atau jalan layang. Itu udah namanya bukan simulasi awal, itu namanya udah eksekusi. Ya, yang dimaksud dengan simulasi awal itu, simulasi bagaimana skenario ini dilakukan. Contoh misalkan pada saat mudik lebaran, jalan tol kan nggak boleh lawan arah, ya. Maka di situ dilakukan untuk one way misalkan atau kontraflow, ya. Walaupun misalkan nggak boleh dijadikan biar tidak terjadi kemacetan karena lalu lintas sebelahnya kosong, maka diambil skenario itu untuk mengurai kemacetan. Pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Atau pernah lihat pada saat mudik lebaran misalkan agar tidak terjadi kemacetan, maka polisi mengambil tindakan untuk agar tidak terjadi kemacetan. Maka dilakukan jalur apa? Kontraflow misalkan. Pernah kan? Atau misalkan dibikin perboden satu arah, ya, perboden satu arah. Contoh misalkan di Victor, wah nggak boleh ini biar mengurai kemacetan. Dengan mengurai kemacetan maka dibuat satu arah atau one way, ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi sebelum kita melakukan dibikin apa namanya flyover, nah itu berarti udah tindakan eksekusi. Tindakan berarti harus digunakan ini karena mau di model kayak gimana pun alternatifnya ya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan skenario, manakah yang paling tepat untuk mengambil tindakan.
Gitu ya, manakah yang paling tepat untuk mengambil tindakan. Nah, sama di sini yang tadi dinamis. Dinamis itu kan belum tentu setiap hari macet. Siapa tahu besok mah nggak macet. Atau mungkin macet itu hari-hari tertentu. Berarti kan nggak pasti kan, nggak pasti macet terus misalnya kalau jalan raya. Nah, itu yang disebut dengan dinamis atau yang disebut dengan model yang ketidakpastian. Siapa tahu hari ini melancar, besok macet. Nah, itu salah satunya. Oke. Nah, lalu di sini bagaimana meningkatkan produktivitas. Analisa yang dilakukan di sini analisa bottleneck. Apa itu bottleneck? Bottleneck itu apa? Eh, Ketidaksesuaian, Pak. Bottleneck ketidaksesuaian. Kalau kalau yang bahasa teknisnya itu kalau di komputer eh, komponen lama disandingkan dengan komponen baru yang kecepatannya tidak sesuai gitu Pak. Cuman kalau dalam hal ini saya kurang bisa apa ya Eh, mengemukakan gitu Pak. sebenarnya sebenarnya sama ya. Terus misalkan kalau bahasa komponen ini komponen lama dengan komponen baru, kok kecepatannya beda? Itu sama bottleneck. Tadi misalnya kalau kita bandingkan dengan kenapa jalan jalan tol itu bisa jalan-jalan itu bisa bottleneck ya? Bisa, yaitu kemacetan. Iya kan? Itu yang Iya disebut Pak. dengan kemacetan. Misalnya antriannya kok jadi lama ya itu bottleneck. Misalkan tadi komponen komputer kalau yang baru dengan yang lama kok yang baru cepat ya berarti harusnya cepat. Kalau yang lama kok lambat ya, misalkan loadingnya lama itu kan berarti bottleneck nunggu ya. Kalau di produksi itu misalkan menunggu antrian nanti kita bisa lihat di sini dalam model simulasinya. Bottleneck ini mengidentifikasikan titik bottleneck di dalam sistem misalkan sehingga dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan aliran produksi. Contoh kalau misalkan dalam arti produksi, kalau misalnya di jalan itu bagaimana untuk menghindari bottleneck, yaitu membuat skenario jalan raya misalkan, oh pagi ini macet di sini, bikin satu arah biar lancar. Nah, walaupun rutenya jauh, muter, tapi lancar, tidak berhenti. Oh, jaraknya jadi jauh, nggak apa-apa, yang penting lancar, jalan, ya kan? Misalkan yang disebut dengan bottleneck ini, antriannya terlalu lama, ya, oh bottleneck ini terlalu lama. Lalu di sini meningkatkan produktivitas itu merencanakan efisien. Ya, efisiensi gunakan simulasi ini untuk menguji skenario perencanaan dan menjadwalkan sehingga Anda dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang menghindari penundaan. Tadi misalkan komponen komputer ini lama nih loadingnya, berarti kan kinerja menjadi lama. Lalu misalkan oh nih lama nih gara-gara komponen lama, itu bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan apa? Yaitu kinerja lama. Power tetap berjalan sesuai. Ya, power itu misalnya butuh energi, tenaga listrik, walaupun komputer lama tetap aja energinya tidak berkurang, sama saja. Nah, berarti kan tetap tidak efisien kan? Lalu di sini bagaimana pengurangan biaya? Pengurangan biaya. Contoh tadi kalau bottleneck terjadi di jalan raya, macet. Biayanya tinggi ya? Kira-kira tinggi ya kalau macet biayanya? Tinggi, Pak. Tinggi karena Karena ada sumber daya yang terbuang ya, Pak ya. Entah uh, entah itu misalnya nih kalau di jalanan kayak gitu kan ya ada bensin yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian betul, kalau macet itu kan biasanya haus dan butuh cemilan kayak gitu ya Pak ya. Nah, itu kan juga boleh. memerlukan biaya. Kalau misalnya di proses produksi ya proses delay itu tadi kan ada sumber daya manusia yang harus dibayar, ada fixed cost kayak gitu ya Pak ya. Betul, betul, Nah, betul. itu kan Oke. apa namanya butuh biaya eh, per masing-masing apa namanya proses yang delay tersebut, Pak. Oke. Nah, betul tadi kata Fitro itu kalau apa delay itu pasti. Misalkan satu orang satu orang tenaga kerja satu hari dia delay, dia menunggu. Kalau mesinnya mungkin kalau mati misalnya mesin mati tidak mengeluarkan biaya, tapi outputnya yang kurang. Ya kan? Tapi kalau orang satu hari dia delay menunggu, hanya menunggu saja,
itu kan akan tetap ada namanya tadi peak cost ya, jadi tetap dia harus dibayar. Berarti ada pengeluaran tambahan, tetapi produk sedikit. Jadi outputnya sedikit, biaya tetap, ya kan? Tapi kalau misalkan bagaimana lebih efisiennya, ya harusnya produksinya keluarnya meningkat, tapi biaya tetap. Itu yang disebut dengan value engineering. Ya, value engineering itu tidak ada penambahan komponen, tetapi adanya peningkatan kualitas atau dari performa dari suatu produk. Ya, ada peningkatan tapi tidak menambahkan komponen. Nah, ini salah satunya. Lalu di sini pemodelan sistem yang kompleks, misalkan di sini bagaimana integrasi proses. Bagaimana integrasi proses? Maxim ini memungkinkan pemodelan proses manufaktur yang kompleks dengan banyak stasiun kerja, operator, transportasi, dan material. Nah, bisa dilihat dari gambar di sampingnya. Belum berubah ya? Nggak geser ya? Belum Pak, masih yang sama. Oke, sebentar. Saya stop sharing dulu. Kayaknya ini agak masalah. Stop share. Oke, ini ya. Udah berubah kan? Oke, dari sini, misalkan dari pemodelan sistem yang kompleks ini, pertama, bagaimana integrasi proses. Ya, jadi simulasi ini memungkinkan pemodelan proses manufaktur yang kompleks dengan banyak stasiun kerja, operator, dan transportasi material. Bisa dilihat dari gambar dari samping, semua itu pasti mengeluarkan biaya. Kalau mesin tidak bergerak berarti tidak mengeluarkan biaya. Kalau operator bergerak dan tidak bergerak tetap sama mengeluarkan biaya. Halo, suara saya masuk nggak? Masuk Pak, masuk. Masuk Pak. Masuk. Oke, Cuma saya agak nge-freeze sih Pak. oh iya benar, benar. Sinyalnya guys. Oke, lalu di bagaimana integrasi dari proses. Lalu yang keduanya analisis resiko. Simulasi dapat menguji sistem terhadap penggunaan karena atau perubahan permintaan sehingga Anda dapat mempersiapkan rencana di sini kontingensinya, sebagai rencana ke depannya seperti apa. Nah, di dalam hal ini bisa lihat dari gambar di samping, semua pasti mengeluarkan apa namanya? Biaya. Mesin bergerak itu mengeluarkan biaya. Kalau orang walaupun bergerak tidak bergerak tetap dia mengeluarkan biaya karena ada sumber daya yang harus dibayar misalkan. Nah, lalu di sini bagaimana visualisasi dari dinamis. Nanti mungkin mensimulasikan 3D ya, 3D yang kalian buat ini untuk melihat secara visual bagaimana sistem bekerja. Ya, bagaimana sistem ini bekerja. Nah, mungkin nanti di sini. Nah, sebenarnya kita harus sudah apa namanya membuat model ya. Nanti tolong di ini ya, di model-modelnya. Bagaimana yang lain Maximia udah terinstall belum? Mengenai tugas yang kemarin ya Pak. Maximia udah terinstall belum? Nanti biar Su- biar ini. Sudah Pak. Udah ya. Nanti kita habis ini kita praktekkan misalkan tadi ada Picos atau misalkan apa modelnya. Mungkin di sini beda dengan Pro Model, tapi sebenarnya Maxim itu pengembangan dari Pro Model. Ya, pengembangan yang dari Pro Model yang udah yang diuji oleh apa namanya Autodesk ya, oleh Autodesk. Sebenarnya sama Pro Model, pengembangan dari Pro Model, tapi kalau Pro Model apa namanya sudah ketinggalan ya. Makanya sekarang saya ganti dengan Maxim. Nah, lanjut lagi di sini di bagaimana kita memahami tentang satu model ini. Nah, satu model ini misalkan rencana tata letak pabrik. Nah, di dalam hal ini merencanakan tata letak pabrik ini ya, perencanaan tata letak ini
Gunakan flexim itu untuk menguji tata letak alternatif dan mengoptimalkan aliran bahan, penggunaan area, dan akses operator. Nah, ini kan akan ada hubungannya dengan mungkin yang di semester 5 kemarin, tata letaknya menggunakan apa simulasinya? Udah yang udah semester 6 sekarang, semester 5-nya kemarin menggunakan apa? Masih PowerPoint Pak kalau yang sebelumnya mah. Kalau di ini apa ya? Kalau di kelas saya masih menggunakan PowerPoint. Jadi aliran prosesnya, kemudian aliran bahan baku atau materialnya, terus kemudian tata letak yang lain-lainnya, fasilitas kayak gitu masih menggunakan PowerPoint Pak. Kalau Pro Model atau si Flexim ini jujur saja saya pribadi ini baru baru pertama kali melihat kayak gitu Pak. Boleh, ya nggak apa-apa. Ya kadang ya kita harus apa namanya review, apa namanya kalian belajar nggak mesti harus sesuai dengan, bukan ini ya, kalian harus mencari sumber-sumber lain. Namanya tata letak, tujuan dari tata letak ini, dari promodel ini, promodel ya pemodelan ini, tentu bagaimana aliran yang lebih efisien dan efektif. SDM-nya harus berapa, ya kan? Karena di sini menggunakan tata letak pabrik ini di pemodelan ini, apa tujuannya? Kan harus menghitung efisiensi, harus berapakah operatornya, betul ya? Harus berapakah mesinnya, nanti outputnya jadi berapa? Masih sanggupkah kalau operator satu? Berapakah pergerakan operator ini? Lalu berapakah biaya yang dikeluarkan dalam satu operator ini? Ya kan? Karena material, karena produk finish good itu ada apa? Ada harga. Yang pertama dihitung apa, Fitro? HPP kan? Betul Pak. Nah, HPP itu yang dihitung apa aja? Oh, variabel cost yang paling tingginya itu di material. Ya, Hmm, jadi lebih kepada HPP itu harga pokok produksi itu lebih kepada material kan, belum menghitung yang lain-lain. Betul ya? Misalkan nih betul yang Pak. pertama belum menghitung ini listrik berapa, tenaga kerja berapa, belum ya. Jadi lebih kepada ini HPP harga pokok produksinya berapa. Di luar biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya tetap, biaya variabel kan. HPP-nya berapa? Nah, materialnya berapa habisnya? Kan itu kan biasanya. Ya, tapi kebiasaan itu apakah benar atau tidak? Kan itu kan? Kebiasaan itu benar atau tidak berdasarkan teori yang pernah kalian pelajarin sesuai atau tidak. Lalu di sini analisis aliran material. Simulasi menggunakan yang memungkinkan kalian itu menentukan dan mengukur aliran material di seluruh fasilitas, mengidentifikasikan area padat atau tidak efisien. Ya, kalau saya mengajar di tata letak ini, pasti ada tool yang saya gunakan, minimal Flexim sama SketchUp. Ya, minimal Flexim sama SketchUp. Kenapa pakai Flexim sama SketchUp? Kalau SketchUp itu untuk membuat modelnya, kalau Flexim untuk menganalisis model. Ya, karena kalau SketchUp itu tidak bisa digerak-gerakan, hanya membuat video saja. Tapi kalau Flexim bisa membuat, memodelkan, bahkan menghitung berapa biaya yang lebih efektif dan efisien, atau yang disebut dengan skenario mana yang lebih baik. Ya, nah di sini di bawahnya langsung ada pengujian skenario. Uji skenario apa jika, untuk mengevaluasi dampak perubahan seperti penambahan mesin atau modifikasi area penyimpanan. Karena kan pasti mungkin Fitra yang di industri ada yang sebut nih WIP-nya berapa, kapasitas gudang berapa. Kalau kapasitasnya gudang berapa, berapa produksi hari ini. Ya, setiap produksi hari ini berapa kapasitas mesinnya, orangnya harus berapa. Betul ya? Overtime atau tidak? Betul Pak. Overtime atau tidak? Nah, dalam seperti ini, apakah perlu overtime? Oh, nggak perlu, karena kapasitasnya juga udah cukup. Nah, kalau udah cukup, mau ngapain overtime? Karena nggak ada penyimpanan kan? Nah, itu salah satunya. Nah, lalu di sini, eh, habis dari sini kita bisa melihat apa namanya visualisasi model dan visualisasi model ke dalam 3D ya. Bagaimana tim melihat secara visual tata letak pabrik dan aliran materialnya. Terlihat tata letak pabrik dan aliran materialnya ya, pabrik dan aliran material. Nah, di sini kita selesaikan dulu. Ada yang disebut dengan analisis kerja sistem.
kerja sistem ini, throughput atau outputnya berapa. Ukur dan optimalkan throughput sistem untuk memastikan produktivitas yang maksimal. Berapa output per jamnya? Mungkin di apa namanya, di tata letak itu bukan hanya kita membuat letaknya saja. Oh, ini posisinya di sini, posisinya di sini. Makanya kalau misalnya PowerPoint itu presentasi. Yang saya tanyakan tadi misalkan, pakai apa tool untuk menguji tata letaknya? Kalau misalnya nggak ada Pak, ya udah, berarti di sini tidak ada output yang signifikan. Betul ya, tidak ada output yang signifikan. Misalkan, oh, membuat letak itu seperti itu, udah berarti. Nah, di sini bagaimana membuat throughput atau letaknya, kan di sini ada namanya berapa aliran materialnya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu finish good. Satu finish good apa? Satu produk yang dihasilkan, betul ya? Betul, Misalkan Bang. Fitra membuat baju, baju gamis. Dari mulai ngukur kan berarti, mulai dari mana dihitungnya? Dari mulai ngukur sampai ke finish good itu ada berapa proses? Oh, ada 10 proses. Setiap prosesnya ada waktu atau yang disebut dengan disebutnya apa? Ada berapa stasiun kerja? Betul ya? Stasiun kerja atau proses. Betul, Pak, stasiun kerja. Hmm. Baru di sini utilisasinya, identifikasi menggunakan sumber daya yang tidak efisien dan temukan solusi untuk meningkatkannya. Kan misalkan kayaknya hari ini pemborosan tenaga kerja cukup banyak. Pemborosan kan harusnya satu mesin bisa 2 orang, 3 orang, ternyata ini satu mesin 5 orang misalkan, atau kebalikannya. Nah, lalu terakhirnya di sini di waktu siklus. Analisa waktu siklus di sini mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki prosesnya. Bagaimana area yang perlu diperbaiki prosesnya? Ya, perbaiki proses itu seperti apa? Ya, waktu siklusnya. Perbaiki prosesnya misalkan gini. Ada waktu itu prosesnya itu berapa maksimumnya, berapa minimumnya. Kan kita belum tentu menggunakan waktu yang maksimum. Belum tentu menggunakan waktu minimum. Kalau misalkan kecepatannya oke, minimumnya 9 detik selesai misalkan. Tapi apakah output dari 9 detik itu finishnya bagus? Belum tentu kan? Oh, reject nih. Reject itu berarti produk gagal yang harus di rework atau gagal total. Kan tinggal itu aja. Nah, lalu di sini di berikutnya ada namanya persediaan. Persediaannya ada nggak untuk membuat suatu produk? Oh, persediaannya misalkan targetnya sehari ini 1000 piece. Oh, persediaannya nggak nyampe. Persediaan materialnya atau yang disebut dengan raw materialnya ada nggak? Kalau nggak ada raw materialnya, bisa nggak? Ya nggak bisa. Berarti banyak waktu terbuang kan? Nah, mungkin kalau yang di industri udah paham kalau seperti itu. Nah, lalu di sini mendapatkan hasil maksimum. Model di pemodelan ini berarti membuat model digital yang akurat dan sistem manufaktur yang ada. Yang bagaimana misalkan di sini bahasanya apa ya? Digital twin-nya seperti apa? Dibuat digital dulu sebelum kita mengimplementasikan secara langsung. Kalau kita diimplementasikan secara langsung ya gimana? Kalau secara langsung kan pasti biaya akan terbuang banyak, belum tentu berhasil. Nah, kita buatkan, modelkan dulu, baru simulasikan. Simulasi ini untuk menganalisis kinerja dan mengidentifikasi area perbaikannya di mana. Ya, lalu di sini gunakan wawasan dari simulasi untuk mengoptimalkan proses dan meningkatkan produktivitas. Nah, di simulasi ini yang pertama itu apa? Asumsi. Ya, asumsinya begini, lalu modelkan. Setelah dimodelkan, dimatematiskan. Setelah dimatematiskan, bisa nggak dijalankan? Harus logik. Nah, terakhirnya harus logik. Logiknya itu seperti apa? Oke, lalu di sini peningkatan terus menerus, meningkatkan terus menerus. Oke, bab ya. Sebentar.
Oke, di sini mendapatkan hasil yang maksimum tadi nggak jalan. Oke, peningkatan terus menerus. Kinerja awal hasil simulasi perbaikan. Berarti hasil simulasi itu bisa nggak disimulasikan baru diperbaiki. Throughput yang rendah identifikasi bottleneck. Bottlenecknya berapa? Lalu tingkatkan kapasitas bottleneck. Lalu di sini utilitas sumber daya yang rendah. Temukan cara meningkatkan utilisasinya. Optimalkan penjadwalan dan pengaturan atau yang disebut dengan apa? MPS, Master Path Schedule. Ya, penjadwalan atau Master Path Schedule. Waktu siklus panjang. Nah, misalkan kinerja awal, hasil simulasinya. Analisa terhadap penyebab keterlambatan. Apa penyebab keterlambatannya? Ya, apa penyebab keterlambatannya? Kalau ada nggak jalan nanti apa namanya? Kalau agak berat, misalkan suara saya masuk tapi ini nggak jalan nanti itu ya kabarin ya. Nah, kayaknya agak lambat ini. Oke, waktu siklus panjang. Bagaimana analisis tahapan penyebab keterlambatan itu apa? Jadi analisis sebab akibatnya apa? Terapkan otomasi dan perbaikan proses. Kalau memungkinkan otomasi, kalau tidak memungkinkan ya jangan. Kalau memungkinkan otomasi. Nah, setelah itu persediaan berlebih. Nah, kalau misalkan persediaan berlebih berarti simulasi untuk menentukan tingkat persediaan yang optimal. Kalau di bahasa PPIC apa? EOQ-nya berapa? POQ-nya berapa? Kali itu kan? Terapkan sistem full dan Kanban. Ya, Kanban itu gimana? Nah, kita lanjutin lagi di sini. Sebentar. Nah, lalu di sini kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana analisa kasus dengan Plexim, ya. Analisis kasusnya misalkan mulai pembuatan model dengan Plexim. Nah, di sini kita buka kalau kalian udah pakai laptop, boleh dibuka laptopnya biar nanti kita masuk ke ini. Kita buka Pleximnya, ya. Kalau udah ada laptop, udah dibuka itunya, kalian boleh buka apa namanya Pleximnya. Jadi kita langsung buatkan si pemodelannya. Ya, kita buatkan pemodelannya. Kita buatkan model. Kita buatkan modelnya. Mana ya? Sebentar. Mana ada? Oke, kita Windows. Oke. Udah keluar kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, gini ya, yang lain juga sama ya, perhatikan. Kalau tadi kan bagaimana menganalisis bottleneck atau misalkan di sini nanti rekamannya akan coba saya bagikan ke yang lain juga. Di sini ya, dari sini kita lihat. Ini kan model kosong,
kita bikin new model. Kemarin yang saya minta itu adalah minimal kalian membuat modelnya itu atau materialnya itu ada berapa? 5 komponen. Nah, material 5 komponen itu boleh komponen standar. Kalau komponen standar kan berarti apa namanya? Tidak ada proses, hanya proses assembling. Tapi kalau misalnya komponen yang disebut dengan komponen apa? Custom, minimal ada beberapa proses. Minimal ada satu proses, misalkan batang yang panjang pipa dipotong satu kali. Berarti ada proses. Oh, dari situ langsung disambungkan dengan proses pengelasan. Berarti proses assemblingnya dengan pengelasan. Nah, perhatikan di sini, ininya kalian kalau itu sambil dibuka ya. Kalau di layar kayaknya nggak kelihatan yang ininya. Yang pertama buka kan ada apa namanya? Ada unit modelnya. Ada unit modelnya. Di unit model kalau kalian pernah buka, pilih di unit time-nya kalian gunakan apa? Misalnya unit time-nya di situ ada mulai dari microsecond, millisecond, atau second, ada minute, ada horse, ya, ada jam, ada hari, ada tahun. Di itu ya, di sininya nggak muncul di layar kalian, ya. Nah, kita gunakan misalkan kalau simulasi untuk manufaktur, gunakan model dengan menit lah, per menit misalkan. Satuannya boleh di sini liter saja. Liter itu nanti akan satuannya oke liter aja. Atau misalkan di sini kalau satuannya keluar outputnya fluid unitnya kita liter aja. Langsung oke. Nah, keluar model kan? Keluar ini udah mulai kita buatkan sebuah model. Nah, tadi misalkan pertama yang kita masukkan itu apa? Source. Nah, source ini sebagai material, raw material yang akan dipindahkan kepada sini ya. Pindahkan ke sini menjadi ini apa namanya biasanya? Bak ini sebagai bak WIP, work in process. Nah, dari WIP ini kemana? Kita pindahkan. Kalau misalkan dari sini material berpindah ke sini, lalu pindahkan ke satu lagi apa? Kita mulai ke proses. Di sini, di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri, di sini. Di sebelah kiri ini, ada namanya, kita bisa dibesarin. Oh, enggak. Ya, di sini, ada namanya proses. Kalian boleh tarik proses ini, gak usah diganti, ya, gak usah diganti, gak akan cukup waktunya. Ini kalau misalkan ini meja boleh bisa diganti meja. Nah, ini work in process, ini proses. Baru di sini ada berapa kali proses? Misalkan, oh di sini terdapat 3 kali proses, contoh ya. Berarti ini pindah ke sini. Proses 1, proses 2, proses 3. Nah, dari proses 3 ini, dari proses 3 apa? Disimpan. Ditaruh dulu lagi kan? Bak penyimpanan material jadi. Nah, ini mungkin yang lain boleh disimak, diperhatikan. Dari sini, kira-kira membutuhkan operatornya berapa? Dari model ini, kira-kira membutuhkan operator berapa? 3, Pak. 3. Iya. Oke. Ya, tergantung mungkin nanti pada kasus ini otomasi atau konvensional kan? Oh, kalau misalkan, oh ini kan mesin jahit, nggak bisa 2 mesin dioperasikan 1 orang misalkan. Oh, nggak bisa, berarti kan tetap harus menggunakan operatornya 3. Oke, operator ini sini, nanti operator itu sini, operator satu lagi sini. Oke ya, berarti udah ada
3 operator. Nah, nanti untuk mengetahui berapa sih biaya operator ini, berapa sih biaya mesin, berapa sih biaya perpindahan. Kalau misalkan di sini perlu nggak menggunakan conveyor misalkan? Kalau misalkan perlu menggunakan conveyor, berarti di sini gunakan conveyor. Caranya, ambil dari alat sini, kalau kita menggunakan conveyor. Oh, jaraknya terlalu rapat misalkan, kasih jarak. Ya, oke, sini. Conveyornya misalkan ini. Ambil lagi conveyornya. Bisa conveyornya dipendekin. Ya, conveyor ini bisa dipendekin, tarik ke sini. Ini, tarik. Pendek. Nah, conveyor. Berarti ada 2 conveyor. Nah, ini dari sini proses 1, proses 2, proses 3. Kalau misalkan di sini ada lagi, oh materialnya ada 5. 5 berarti nanti kita lihat. Mungkin harusnya ketika kalian memahami tentang apa namanya? Perancangan tata letak pabrik atau tata letak fasilitas. Bagaimana kita merancang tata letak fasilitas harus tahu apa yang akan diprosesnya. Rekayasakah atau jasakah? Kalau rumah sakit, tata letaknya seperti apa? Kalau misalnya manufaktur, tergantung manufakturnya apa jenisnya. Nah, contoh di sini, saya berikan satu contoh ini hanya satu aliran material. Ya, hanya satu aliran material. Ya, hanya satu aliran material. Di sini, satu aliran material ini saya ambil dari di atas sini, lihat. Ada di bawah wheel, ada connect object. Connect object ini semua disambungkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini connect object. Berarti ada aliran materialnya seperti itu. Nah, dari sini Itu kenapa nggak dari source 1 ya Pak ya? Di kenapa? connect objeknya. Udah ini dari kos 1. Oh, sorry. Belum, belum. Ini belum ini. Harusnya dari sini. Dari sini ke sini tadi belum connect. Nah, ini. Oke, terima kasih. Nah, ini kan berarti ini raw material menjadi WIP, tumpukan proses, menjadi proses, selesai proses, pindah ke sini. Kalau menggunakan conveyor, nggak mesti harus conveyor. Orang ini pun bisa sebagai transportasi, pemindah. Ya, oh, ini kok ada jeda waktu ya. Oke, ini ya. Nah, setelah ini kan baru kita pindahkan source-nya. Nah, di connectingan di sini di connect object, ya connect object satu pindah ke sini, baru kita run. Nah, dijalankan. Ada waktunya berjalan di sini. Speednya bisa diatur. Nah, speednya bisa diatur. Nah, ini kan. Kenapa orangnya nggak bergerak? Oke, kalau misalkan di sini orangnya tidak bergerak, saya stop dulu. Nanti akan berpengaruhnya kemana? Tadi, Mas Fitro, ketika kita menganalisis simulasi biaya. Simulasi biayanya ini nanti orangnya tidak akan terbaca karena tidak ada pergerakan dan tidak akan keluar biaya. Karena tidak ada pergerakan apa-apa. Nah, ini dari sini, oke, kita contohkan. Karena di sini masih berubahnya sama ya, bentuknya sama, kan setiap proses harusnya ada perubahan bentuk. Betul ya? Nanti di sini, di sebelah kanan, di sebelah kanan, prosesnya bisa dikasih nama. Misalkan prosesnya proses pemotongan. Nih, sorry, pemotongan.
Oh, di sini harus stop dulu. Ini stop dulu. Pemotongan. Kenapa nggak mau? Proses pemotongan. Pemotongan. Apply. Oke. Offset proses. Nah, ini di sini ya, di bawah ini ya. Kelihatan? Di sebelah kanan ada pemotongan. Sini ya. Oke, kita stop Iya, dulu. Pak. Reset dulu. Ini ada bawah sini, ada pemotongan. Nah, misalkan proses keduanya apa? Pemotongan atau misalkan bubut ya. Bubut misalkan. Contoh ini bubut ya. Keduanya bubut. Ketiganya Assembling mungkin Pak. assembly beda fungsi. Assembly itu di sini ada namanya combiner. Nah, ini proses. Misalkan contoh proses itu bubut, misalkan amplas misalnya. Cutting wheel aja, Pak. Cutting wheel. Oh, cutting. Boleh. Finishing. Misalkan contoh ini ya. Nah, ini Iya, Pak. berarti setiap ini ada proses pemotongan, bubut, cutting, atau misalkan penghalusan dan lain-lain. Nah, ini kita difungsikan untuk di sini ada namanya use transform di bawah ini use transform ya. Use transform itu untuk dikonekkan di atas sini namanya connect center ports. Nah, ini dia akan berfungsi ke sini. Nah, langsung di skip, pindah lagi, klik lagi di sini use transform. Ya, use transform ini pakai S ini connect ke sini. Nah, coba kita lihat nanti. Kalian boleh coba-coba. Baru ini use transport lagi. Nah, use transport S yang ini ya. Ini ke sini. Klik. Nah, langsung reset run. Nah, harusnya ngambil. Kecepatannya terlalu tinggi. Kalau use transport bukannya itu Pak, lebih ke conveyor kayak gitu kan ya Pak ya? Enggak. Use transport ini berhubungan dengan pemindahan. Kan pemindahan itu bisa orang, bisa apa namanya, conveyor, bisa forklift, atau bisa yang lainnya. Itu use transport. Pemindahan. Transport itu perpindahan kan. Memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, contoh kayak ini. Dia kan mengambil, memindahkannya kemana. Nah, mungkin kalian boleh lihat langkah-langkah di ininya, di tutorial atau apa. Karena kita keterbatasan waktu yang di Zoom ini kan. Nah, ini nanti, misalkan, ini udah dibuat satu lintasan. Contoh di sini, kita buat satu assembling. Ya, satu assembling ini berarti masukkan di sini combiner. Nah, combiner ini yaitu untuk assembling. Misalkan ya, dari part ini ke sini. Kita ambil di sini satu source ya, satu source, dan di sini satu WIP. Klik sini ya. Jadi ini tidak ada proses karena di sini hanya prosesnya hanya apa? Assembling saja. Klik sini. Nah, baru dari sini nanti kita reset dulu. Dari yang ini connect-nya ini nanti ke sini. Ya. Baru kita bikin satu tempat lagi, tempat di sini untuk apa? Pemindahan finish good-nya. Ya, nanti dari sini ini ke sini. Nah, coba kita run. Nah, perpindahan ke sini. Karena tidak begitu terlihat, kita rubah output dari sini
dan diklik 2 kali, di layar nggak kebaca ya. Kalau kalian bisa dibuka nanti ada namanya combiner, ya, combiner. Oh sorry, trigger. Di situ diklik, nanti di sini, ini diklik 2 kali, baru trigger. Nah setelah trigger ada namanya on process finish. Sambil dibuka boleh, on process finish. Lalu ada tanda plus, ditambahkan sebagai visual. Visualnya kita gantikan warnanya dulu aja. Set object color. Random misalkan, atau misalkan hanya warna pink misalkan. Apply, oke. Nah, ini pada saat kita jalankan, kita percepat. Nah, ini berarti apa namanya? Ini adalah hasil dari assembling. Stop. Nah, ini jumlahnya sama di sini. Ini dengan ini masuk. Ya. Nah, ini hasil dari proses assembling karena kita belum merubah modelnya dan bentuknya. Nah, ini dengan ini nanti assembly. Kita lihat dari sini. Kita keluarkan satu dulu. Nah, stop. Nah, ini sebenarnya ini dengan itu assembling. 2. Jadi part assembling. Jadi kalau misalkan digunakan dengan menggunakan SketchUp, part assemblingnya, partnya, makanya akan membentuk. Ya, misalkan mobil, ini part 1, part 2, nah di sini yang menjadikan finish good. Nah, ini kan pertambahan ke sini nambah. Jadi kalau misalkan kalian tambahkan lagi di sini, yang ini, alur-alur proses yang ini, di sini assembling, maka di sini akan finish akhirnya seperti apa. Ya, finish akhirnya seperti apa gitu. Nah, ini ya. Jadi, tadi kita lanjutkan lagi. Dari sini apa yang akan kita analisis? Lari ke atas, Mas, di dashboard. Dashboard. Nah, nggak kebaca ya. Oh, ada nih. Ada ya. Sebelah kanan, yang dashboard kosong. Nah, klik. Nah, klik kiri 2 kali. Nah, ini. Misalkan, saya akan melihat namanya di sini Gancat misalkan. Ada ya Gancat. Nih Gancat di bawah ini. Oh, nggak keluar ya di situ ya. Beda ini ya. Oke, nanti saya kirimkan linknya ya. Kalau di layar kalian nggak ada. Iya Pak, baik Pak. Kalau kalian misalkan sambil buka laptop, ya nggak apa-apa. Nah, di Gancat di sini ada ya. Kita select objeknya dulu. Kita akan lihat di sini misalkan operator proses saja misalkan sama combiner. Select, oke, apply, oke. Nah, ini gancatnya ya, gancatnya harusnya semuanya. Sebentar, saya masukin semua. Apply, oke. Nah, ini kan, ini gancat yang pernah kalian pelajarin juga. Ya, misalkan di sini ada pemotongan, bubut, cutting, operator 1, operator 2, sampai combiner. Di sini ada warnanya. Warnanya misalkan di sini ada idle, ada collection, setup, proses, block, ada waiting transport, nunggu transport. Ada ya di situ ya. Nah, ini analisis ini yang kalian buat misalkan di sini, maka hasilnya ini kan baru sedikit ya, baru sedikit. Harusnya output sini itu prosesnya gimana. Nah, ini hasil dari analisisnya apa yang mau diambil kita. Misalkan di sini ada jamnya ya. Oh, udah jam 9, jam 12, hasilnya berapa, output per jamnya nanti berapa. Kita cari lagi di sini. Throughput-nya ya. Statistik
Play, oke. Jalan statistiknya nggak jalan. Nah, lalu di sini tadi financial analyst. Ya, financial analysnya nanti saya bagikan rekaman ini atau nanti kalian boleh cari sendiri. Ini select objeknya, objek. Nah, semua bisa misalkan pemotongan. Di sini harusnya oke. Finansial analisa belum diisi. Kalau kita isi misalkan fix 200. Sebentar. 2.500, intinya 200. Ada ya? Ini belum diisi data semua. Nanti di dashboardnya kalian boleh cari-cari ya, cari-cari analisis apa yang mau diambil. Karena ini kan belum data ininya belum diisi, maka hasilnya seperti ini. Ya, fixednya mungkin Fitroh tahu cara mengisi, cara membacanya. Fix time-nya berapa, set time-nya berapa, set time-nya berapa, flow fixednya berapa, flow time-nya berapa. Nah, ini ada di setup sistem produksinya. Nah, ini ya. Jadi model yang ini bukan asal ininya jalan, ya, tapi ini analisisnya, dimodelkan di sini, ya. Ini hasil dari pemodelan yang bisa kita dibuat dari model ini. Yang penting logikanya gimana, prosesnya ada berapa kali proses. Ini kan yang disebut apa? Stasiun kerja. Stasiun kerja nih. Ini juga stasiun kerja. Ini stasiun kerja, ya. Jadi ini hasil ininya dari model. Ya. Bisa dibatasin model-modelnya. Gitu ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Mau nanya Pak, boleh Pak? Boleh. Nah di apa Gantt chart ini itu kan ada operator 1 sampai 3 itu Pak. Kenapa statusnya idle ya Pak ya? Yang operator? Iya betul Pak, yang operator di situ kan idle ya. Sedangkan mesin-mesinnya itu kan ada. Sebentar, kita ya keluar tadi 60 menit ya. Oke, apa?
jadinya 60 menit doang. Gimana tadi, Fitro? Lanjutan yang tadi apa ya, maaf saya pakai laptop jadi akunnya beda Pak dengan nama saya ya Pak. Oke, oke, nggak apa-apa. Gimana, gimana, gimana? Ah, Nah, di situ di apa namanya state Gantt chart-nya sendiri itu kan ada operator 1 sampai 3. Kalau di keterangan itu kan warna biru idle ya Pak ya. Betul. Nah, berarti idle di sini yang dimaksud itu seperti apa sih Pak? Apakah si operator itu benar-benar nganggur atau seperti apa Pak? Menunggu, hanya menunggu, nggak nganggur total. Karena di menunggunya di sini itu ada waktunya. Nah, kalau kita di reset lagi, di sini kita perbesar ya. Nanti boleh dicoba-coba. Yang ininya saya hilangkan dulu. Nah, yang ini kan operator idle. Menunggu karena si dari sininya kemungkinan dia belum datang. Ya, si antara ini dia menunggu. Operator itu kan idle, ini menunggu kan, idle, menunggu. Ya, jadi di sininya, Mas, di sininya ini enggak semuanya warnanya apa namanya? Biru, ada garis-garisnya. Betul ya? Ada collecting kan? Ada collect di sininya. Jadi kalau misalkan di data ininya, datanya harusnya bisa diambil ke Excel. Jadi nggak sepenuhnya dia nunggu. Ada beberapa ini kan. Makanya waktu yang kita ini di sininya, tuh, kalau kita perangkan lagi, ini kan semuanya menunggu. Nah, begitu nanti di dalam beberapa ininya, yang speednya ditambah. Nah, baru ini muncul kan. Ini muncul, atasnya baru tuh jalan. Ya, ini yang orange setup. Ini. Nah, itu jadi ada di jamnya jam berapa. Lihat di sininya di bawahnya. Ya, jadi di menit ke berapa dia masuk ininya. Nah, jadi nanti di sininya waktu yang dihitung itu berapa. Jadi kalian nanti pada saat men-set ini misalkan waktu setupnya berapa. Ada setup time-nya misalkan waktu setupnya mungkin berapa ya. Waktu setupnya berapa yang dimasukkan di sini. Ya, waktu setupnya. Waktu setupnya berapa, lalu di sini waktu prosesnya berapa. Ada waktu prosesnya. Ya, waktu prosesnya berapa lama. Jadi setiap mesin yang dimasukkan di sini, ini ada waktu prosesnya. Jadi kalau misalkan masukin ke analisa biaya, nanti proses ini biayanya berapa. Jadi kalian boleh nanti dicari di sininya, di apa namanya, financial analyst. Di financial analystnya di dashboard ada financial analyst, baru dimasukkan, pilih objeknya apa yang mau dianalisis. Misalkan operator, ya operator ini yang akan ini select operator. Nah, nanti ada fix cost-nya, lalu ada amount per time-nya berapa biayanya, lalu di sini material yang di prosesnya itu apa, per menitnya berapa, lalu waktu idle-nya berapa biayanya, ya waktu tunggunya berapa, lalu di sini bloknya berapa, terus menunggu transportnya berapa, dan seterusnya. Nggak kelihatan ya Pak ya? Ya, di layarnya nggak kelihatan. Nanti boleh dicoba. Nah, kalau udah ada ini di sininya, di dashboardnya, nanti boleh diklik-klik lagi satu-satu. Ya, diklik-klik satu-satu. Atau nanti yang ini nanti akan saya bagikan, akan saya kirim linknya, link rekamannya. Jadi bentuknya link ya, link rekaman. Boleh nanti dibuka. Nah, dari hasil yang ini, buat semuanya ya. Jadi nanti project yang kalian buat ini, minimal saya tahu logika berpikir untuk membuat modelnya itu seperti apa.
model manufaktur ya, ini lebih ke model manufaktur. Nah, ini misalkan ada satu komponen ini diselesaikan berapa mesin, lalu assembly-nya ada berapa. Nah, ini kan satu proses. Tapi kalau misalkan kita tambahkan lagi source-nya di sini satu, ya ini, lalu source ini, tambahkan, misalkan contoh, di sini prosesnya hanya satu, langsung ke sini, nah berarti udah assembly juga kan. Kita masukkan konekan, connect komponen dari source ke WIP, ke proses, ke sini, sini. Nah, ini kan misalkan. Lalu kita tambahkan operator satu. Ya, operator satu ini kita klik di sebelah kanan use transport. Lalu kita ambil ke atas di sininya connect sports. Ini ke sini. Nah, baru kita jalankan lagi. Nah, dia nganterin ke sini. Kenapa diam? Oh, terlalu cepat ya. Oke, jadi nanti ini bisa diasumsikan, disimulasikan operator ini cukup satu atau dua. Ya, nanti kalau misalnya ternyata ini dia hanya ngambil ke sini aja, atau misalkan bisa dua-duanya. Ya, dua-duanya itu bisa diklik di sini ya. Oh, bisa. Nah, ini itu bisa diambil ke sini. Harusnya bisa. Hmm. Boleh nanti dicoba lagi. Nah, berarti nanti di sini butuh operator satu untuk mengendalikan. Yang ini, misalkan. Kita ambil use transport ini ke sini. Ya. Atau ke yang lainnya tinggal dikonekkan saja. Nah, gini ya. Jadi tinggal menyesuaikan. Jadi kalau kita lihat contoh dari tinggal dimasukin hasil analisnya apa. Nah, ini kan masih ada yang gancap yang tadi. Ya. Jadi di sini itu bukan idle terus, tapi di sini ada beberapa idle team duration-nya di sini. Ya, bisa dilihat dari sininya. Idle-nya berapa sampai berapa. Berarti itu waktu tunggunya lebih lama ya Pak ya? Dibanding waktu kerjanya si operator gitu ya Pak? Iya, Kalau kan melihat ini. kalau dari sininya, waktu tunggunya lebih lama karena di si operator ini dia hanya menunggu si mesin. Hanya menunggu mesin perpindahan dari mesin. Jadi di sini itu jatuhnya dia hanya transportasi aja, memindahkan dari proses ini. Makanya di sini nanti tinggal waktu tunggu ini semakin lama prosesnya, maka si operator itu menunggunya akan semakin lama. Misalkan contoh gini, kalian bekerja di mesin bubut, misalkan mesin bubutnya ada CNC. Dia hanya waktu setup aja, misalnya waktu setup cuma 5 detik, 5 menit misalkan, 5 menit kelamaan kan waktu setup 5 menit. Cuma misalkan naruh barang sudah selesai. Nanti yang si operator itu hanya menunggu saja. Ya kan, Oh iya, betul Pak, betul Pak. betul kan? Jadi pada Iya, saat Pak. di sini itu jadi lebih banyak idle-nya menunggu kan?
Operator itu bukan bekerja, hanya menungguin mesin karena sistemnya di sini itu operator bukan yang bekerja, dia hanya menunggu. Nah, jadi operator lebih lebih banyak menunggunya. Jadi pada saat dipindahkan hanya memindahkan berapa detik. Nah, si operator ini berapa detik doang bekerjanya. Loading time-nya, nah di sini di operator itu ada ini kapasitasnya berapa, speed-nya si operator itu berapa. Lalu di sini loading time-nya dia berapa menit, berapa detik. Ya, bisa dimasukkan, ada datanya. Diklik aja gambar orangnya, nanti dimasukin. Kalian boleh di rekayasa sendiri, dicoba-coba ada angka yang dimasukkan. Unload-nya, loading time-nya, unload-nya berapa. Nah, itu bisa dicoba, disimulasikan, karena di sini dengan menggunakan simulasi ini kita bisa merekayasa butuh orang berapa, ininya berapa. Oh, misalnya nih loading time-nya berapa nih orang. Nih, sekarang loading time-nya di sini waktu tunggu bloknya dia akan semakin banyak. Tuh operator ketika saya rubah data, lihat di sini. Bedakan dengan yang tadi. Warnanya berubah. Iya betul Pak. Betul Pak. Iya kan? Karena ada loading time-nya yang dirubah. Ini operator 2. Misalnya kita rubah lagi operator. Tuh kan jadi di sini ada apa namanya? Ini apa disebut apa? Bottleneck Pak. Bottleneck. Nah, itu karena si operatornya lama. Nih, kita rubah lagi misalkan. Ini nggak bottleneck di sini. Saya rubah ininya operatornya, kecepatannya. Ini kan udah ada 25 tadi. Saya rubah lagi misalkan 20. Nah, boleh kalian rubah-rubah. Ini kalau misalkan kecepatan operatornya berapa, maka akan jadi bottleneck itu seperti apa? Panjangnya conveyor itu akan mempengaruhi. Nih, kayak gini. Ini udah mulai lama di sini. Lihat di sini. Karena dari operator 2 itu udah berubah. Lihat di sini. Ya, unloading, loading. Dari sini kan? No, jadinya apa? Terjadi apa? Bottleneck kan? Bottleneck. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau operatornya makin lama di sini, kerja operatornya lama mengakibatkan di antrian sini jadinya apa? Bottleneck di sini. Karena menunggu di sini. Ya. Nah, itu ya. Kira-kira kepaham. Sekarang berubah nggak? Bobotnya jadi lama nih, jadi banyak intinya. Waiting for transport, menunggu kan? Betul nggak? Bobotnya. Jadi menunggu Betul kan? Pak. Nah, yang ini jadi menunggu tuh. Karena menunggu dari sini, menunggu datang. Betul betul Pak. Nah, itu. Paham ya? Paham Pak. Ya, Nah, paham, Pak. jadi analisisnya di sini dapatkan bukan hanya ini udah jalan kok, udah running, bukan. Running itu udah kelihatan ini bottleneck di sini, berarti di sininya udah kelihatan operator 1 ngapain. Ini operator 1 kan? Iya, Pak. Ya kan? Di operator 2 karena tadi operator 2 yang waktunya lama ya ini. Nah, itu ya. Oke, saya rasa di sini cukup ya. Nanti ada e-learningnya di pertemuan. Oke ya, saya rasa cukup ya pertemuan kali ini. Boleh di on cam dulu nggak? Biar saya masukin ke ini buat absensi Pikon. Oh, boleh, Pak, boleh. Oke, saya buat ini ya laporannya. Boleh di on cam dulu aja, apa-apa. Oke, ya ada. Oke, 1. Nanti yang bisa di on cam nanti biar ini ada itu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa e-learningnya nanti kalau udah dibuat proyeknya bebas. Proyeknya bebas apa aja. Kalian boleh menyontek dari YouTube, dari apa, boleh nanti hasilnya di screenshot ke e-learning pertemuan berapa? 78 ya? Pertemuan 78. Oke, itu aja ya. Nanti saya buka forum diskusinya. Pak, mohon Terima maaf Pak, mau ini Ya. satu hal. Di laptop saya jujur aja belum bisa ini apa ya, belum bisa
install si FlexSim ya. Kenapa? Karena sudah dicoba sampai 45 itu saat install terus dibuka bisa Pak. Hanya nggak bertahan lama Pak. 1-2 detik langsung keluar sendiri setelah terbuka gitu Pak. Kenapa ya? Harusnya bisa ya. Iya, saya sudah koordinasi juga dengan IT karena IT tidak ada ininya ya, tidak ada apa namanya, nggak pernah pakai aplikasi ini, jadi eh, apa namanya, jujur saja saya belum bisa Pak mengoperasikannya kayak gitu kan ya, walaupun sudah terinstall. Kalau enggak di yang itu aja, Mas Fitro, yang boleh download di yang 2024 itu kan ada trialnya. Yang 2024 dicoba aja. Takutnya mungkin dari yang saya bagikan nggak support gitu. Ya, biasanya dari Windows-nya itu, Kak. Iya dari Windows-nya karena nggak support. Iya. Coba aja di inilah yang di apa namanya Flexsim yang 2024 itu mungkin bisa. Ada kok di situnya yang Trialnya ya Pak. yang trial nggak apa-apa, yang trial aja kan itu aja. Yang trial juga boleh nggak apa-apa. Yang trial. Jadi kan nggak komponen nggak harus banyak, kan 5 komponen ini jalan nih hasil simulasinya kan cuma itu aja. Jadi pikiran itu oh tahu ini model itu seperti ini, komponen itu seperti ini. Sebenarnya ini digabungkan ke tata letak pabrik untuk mengefisiensikan jarak, transportasi atau pemindahan barang. Ya, pemindahan di apa namanya di tata letak. Kalau saya kalau mengajar tata letak pasti saya gunakan. Karena bagaimana mengefisiensikan suatu ruangan, berapa banyak orangnya, lalu berapa kapasitas mesinnya, berapa kapasitas gudang. Nah, Betul, itu Pak. bisa disimulasikan dengan ini. Kalau misalkan nggak ada, ya agak susah juga. Ya, kalau misalkan nggak punya laptop, nanti gabung deh sama yang lain, sama yang punya, biar minimal bukan sekedar ngulang semester pendek. Ya kalau cuma sekedar ini nanti saya nggak ngulang, ya berarti kan nggak dapat ilmu apa-apa. Mendingan ngulang aja di semester yang panjang kan. Nah, justru di waktu yang singkat ini yang mungkin eh, nggak semuanya menggunakan, tetapi ini kan produknya nih si Autodesk. Autodesk ini udah tau lah, Autodesk itu ada AutoCAD lah dasarnya, tapi kan dia udah cukup cukup banyak untuk digunakan, dan ini untuk menggunakan bagaimana analisis yang kita gunakan itu. Misal kalian sebagai konsultan, ya konsultan manufaktur kah, konsultan layout kah, dan ini ada modelnya, bisa dimodelkan, bisa disimulasikan, bisa dijalankan, dan bisa dihitung berapa kapasitas yang akan dihitung. Itu ya, boleh nanti dipelajari lebih lanjut lagi. Oke, itu ya Mas Fitro, boleh dicoba yang versi 2024 atau 2023, boleh dicoba aja dulu ya. Oh iya Pak, satu lagi Pak. Oh, boleh Adiwata. Mohon maaf Pak, nama email saya ini dibalik, jadi saya cuma punya satu email. Nama saya kan Yusuf Adiwinata, di emailnya ini kebalik gitu, Adiwinata Yusuf. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke, Ya, Pak. terima kasih semuanya. Sama-sama, Selamat Pak. malam. Ya, Malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.